tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sudah jelas. Apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah? PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Clear ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Statement Ganjar Pranowo kini kembali viral dan sedang dipiralkan. Dengan tegas Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa HTI, FPI itu sudah clear, tidak boleh lagi berkeliaran di Indonesia ini. Itu statement yang sangat luar biasa oleh Pak Ganjar Pranowo. Tapi anehnya adalah yang satu ini, yaitu Anies Rashid Baswedan, itu masih enggan dan ragu-ragu untuk menyatakan sikap dan komitmen terkait organisasi terlarang tersebut. Tapi mari kita lihat dulu video dari Pak Ganjar Pranowo. Tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sudah jelas. Apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah? PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Clear ya? Ini saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu melihat beberapa waktu lalu bagaimana cara sedemikian rupa orang masuk ke lini-lini yang bisa dimasuki. Maka sampai kepada agenda ingin merongrong bangsa dan negara. Maka saya minta kepada Bapak Ibu, tidak. Kita harus setia atas sumpah dan janji yang kita berikan. Ini saya ingatkan, saya sangat aktif untuk bicara dengan BNPT, bagaimana radikalisme terorisme itu mencoba merasuk dengan berbagai cara. Dalam video tadi, dengan tegas, Pak Ganjar Pranowo memecat ASN-nya ketika terindikasi paham-paham radikal. Dan itu jelas dia katakan. Jadi ini hal yang sangat menarik dari Pak Ganjar Pranowo, menjadi poin penting. Pak Ganjar ini sangat disukai dan dicintai oleh rakyatnya, karena dia dengan tegas melarang paham-paham radikal yang ada di Indonesia, yang kemudian akan merongrong Pancasila dan NKRI ini. Jadi tentu ini menjadi poin untuk Pak Ganjar Pranowo. Namun di sisi lain, Anies Rashid Baswedan ketika dalam menyampaikan statementnya, dia hanya terus berulang kali mengatakan soal rekam jejak. Namun kita lihat sendiri bukan bagaimana rekam jejak dari Pak Anies ini. Bedalah dengan Pak Ganjar. Anies kini masih ragu-ragu menyatakan sikap bahwa dia melarang ormas terlarang tersebut di Indonesia. Karena jelas sekali pada saat hadir dalam podcast Mary Riana, saat ditanya oleh Mary, ketika misalnya Pak Anies jadi presiden, bagaimana dengan FPI dan HTI? Lalu Pak Anies Rashid Baswedan ini kemudian menjawab dengan bertele-tele. Dia hanya selalu menyampaikan asumsi. Artinya ini menandakan bahwa ketika Pak Anies jadi presiden nantinya, karena sudah mendapat tiket dari salah satu partai, Pak Anies nantinya ini ketika misalnya ya jadi presiden, pasti
FPI dan HTI ini kemudian dirangkul kembali. Beda dengan Pak Ganjar Pranowo. Kita dengar sendiri statement dari Pak Ganjar bahwa dia dengan tegas melarang paham-paham radikal, terutama dengan ormas terlarang yang ada di Indonesia. Anies menjadi antitesa dari Pak Jokowi. Akan tetapi saya lihat Anies sedikit demi sedikit itu kemudian menjilat ludahnya sendiri dengan mendekat kepada Pak Jokowi. Akan tetapi kita lihat juga bahwa Anies juga punya antitesa, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Jadi di sini sudah terlihat jelas bahwa siapa yang layak memimpin Indonesia di tahun 2024. Karena dengan isu yang trending hari ini adalah maraknya paham-paham radikal. Dan Ganjar dengan tegas melarang itu. Beda dengan Pak Anies ini yang masih ragu-ragu, belum mempunyai komitmen untuk melarang ormas tersebut. Mungkin karena pada tahun 2017 lalu FPI dan HTI ini adalah tim sukses dan penggerak pemenang dari Anies Rashid Baswedan sehingga dia menjadi gubernur DKI Jakarta kala itu. Namun bagaimana hari ini? Mungkin itu saja ya. Dan supaya kita lebih tercerahkan terkait dengan paham-paham radikal, mari juga kita dengarkan pernyataan dan ceramah dari salah satu tokoh intelektual NU, salah satu cendekiawan NU, yaitu Prof. Kiai Akil Siraj. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia, bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa. Tapi perang telah menjadi keseharian. Sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik. Tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Maka sekarang perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, tidak ada pemimpin Arab yang berperan. Pak Jokowi lumayan tidak mencoba datang ke Ukraina, datang ke Rusia. Pemimpin Arab nggak ada yang mencoba menjadi penengah, melakukan mediasi, menawarkan solusi, sama sekali nggak ada. Itu apa artinya? Artinya pemimpin Arab yang notabene pemimpin Muslim tidak satu pun yang berwibawa di mata dunia internasional. Perang budaya ini sangat berbahaya. Kehilangan budaya, kebangkrutan budaya akan lebih rugi, lebih menantang daripada kebangkrutan ekonomi. Krisis ekonomi bisa dikejar dalam waktu singkat. Krisis politik mudahlah. Begitu ada pemilu yang bebas, muncul lagi konsensus politik. Tapi kalau sudah krisis budaya, jangan harap bisa selesai 50 tahun.